Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadi Juhaidi. Saya membuat video ini untuk memenuhi UAS Kewirausahaan yang berjudul Adu Kreatif dan Strategi Pembisnis Muda Bertahan di Tengah Pandemi. Para pengusaha muda memiliki strategi bertahan di tengah pandemi corona ini. Penjualan yang tergerus selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB membuat mereka harus lebih kreatif mempertahankan bisnis. CEO Force Coffee Elisa Suteja mengatakan sebelum pandemi sebanyak 70% dari total pendapatan Ford berasal dari penjualan di gerai. Dengan adanya PSBB, seluruh bisnis Force bergantung pada layanan antar. Juga sempat mengalami penurunan penjualan hingga 50% dibandingkan sebelum pandemi COVID-19 pada Mei lalu. Untuk mempertahankan penjualan, Ford membuat penyesuaian bisnis dengan membuat produk kopi dalam kemasan berukuran 1 liter. Potensinya besar, di sini jadi fokus di sana dan hasilnya menyenangkan, kata beliau. Dalam webinar, ide tersebut tercetus dari hasil diskusi bersama dengan pengusaha kopi. Sebagian besar pengusaha tersebut juga melakukan transisi pada konsumsi rumahan. Seiring dengan hal tersebut, penjualan Force melalui layanan pesan antar memiliki porsi 50%. Selebihnya, penjualan Force juga didukung oleh penjualan di toko CEO founder, yaitu Berdaya Free. Ade Safina mengatakan pandemi COVID-19 turut berdampak pada resort, villa, dan kemah selancar di Krui, Lampung sebelum pandemi. Okupansi diisi oleh 90% warga negara asing, terutama dari Australia. Tapi saat pandemi tingkat keteririsan hunian hanya mencapai 20% dari total kapasitas hunian pada Maret dan April. Meski begitu, pihaknya telah menyusun strategi untuk bertahan di tengah pandemi. Hal ini dilakukan dengan mengubah target pasar dari wisatawan mancanegara menjadi wisatawan lokal. Kami mulai menuju target lokal dari Sumatera, orang-orang Bandar Lampung, ada juga dari Jakarta, ujar dia. Selain itu, ia juga mengubah paket wisatawan selancar menjadi paket yang diminati oleh warga lokal. Transisi target pasar ini telah dimulai sejak Mei lalu. Seiring dengan hal tersebut, okupansi di Krui meningkat menjadi kisaran 50-60%. Jadi pandemi mengubah kebiasaan prawisata, ujar dia. Kemudian beliau juga mengatakan pemuda memiliki peran dalam mendorong pengembangan yang berkelanjutan di Indonesia. Sebab 70% ekonomi Indonesia dikuasai bisnis kecil yang digerakkan oleh anak muda. Generasi muda membawa kreativitas, sifatnya destruktif namun inovatif. Menurutnya hal tersebut terbukti dari menjamurnya startup di Indonesia pada tahun 2019. Lebih dari 1,300 startup tumbuh. 5 diantaranya telah menjadi unicorn di Asia Tenggara, yaitu perusahaan rintisan atau startup yang memiliki nilai valuasi lebih dari 1 miliar dolar. Kemudian sini ada selamatkan UMKM, yaitu menyelamatkan ekonomi Indonesia. Usaha mikro kecil
dan menengah UMKM memiliki peranan krusial terhadap perekonomian Indonesia. Tercatat, UMKM memiliki kontribusi sebesar 60,3% dari total produk domestik bruto Indonesia. Selain itu, UMKM menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan kerja. Namun di tengah pandemi COVID-19 ini yang terjadi saat ini, pelaku UMKM tengah mengalami tekanan yang amat berat karena mereka tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi sebagaimana biasanya. Bank BRI yang memiliki komitmen untuk fokus terhadap pemberdayaan UMKM di Indonesia tidak tinggal diam melihat kondisi saat ini. Perseroan telah mengimplementasikan berbagai strategi dalam rangka mendukung pemerintah menyelamatkan UMKM. Direktur Utama BRI, Sunarso, mengungkapkan saat ini Perseroan tengah fokus untuk menjaga keberlanjutan usaha para pelaku UMKM. Atas dasar tersebut, BRI terus menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR untuk menjaga roda perekonomian terus berputar hingga akhir Mei 2020. Tercatat, BRI telah menyalurkan KUR senilai 47,4 triliun kepada lebih dari 1,7 juta pelaku UMKM. Saat ini BRI juga tengah mengembangkan sebuah produk pinjaman bagi UMKM yang khusus diperuntukkan pasca COVID-19. Harapannya dengan adanya fasilitas tersebut mampu mengakselerasi usaha para pelaku UMKM yang sempat menurun akibat pandemi. Saat ini BRI akan tetap ekspansi untuk terus tumbuh. Dengan begitu UMKM akan tetap berdaya dan akan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan ujungnya mengurangi angka pengangguran. Upaya lain yang ditempuh Perseroan untuk menjaga keberlangsungan UMKM adalah dengan gencar melakukan restrukturisasi kredit, di mana saat ini BRI menjadi bank dengan jumlah terbesar di Indonesia. Hingga akhir Mei 2020, BRI berhasil merestrukturisasi 2,6 juta pelaku UMKM dengan total pinjaman mencapai lebih dari 160 triliun menurut data dari Menko di Indonesia. Ada 20 juta UMKM yang membutuhkan ini, dan dari 20 juta itu 11,7 juta ada di Bank Himbara. Dari 11,7 juta di antara 9,6 juta ada di BRI. Oleh karena itu BRI harus tetap melakukan ini, dan dari 16 Maret sampai 30 Mei telah ada sejumlah 2,6 juta nasabah dengan total debit yaitu 160 triliun, mayoritas di mikro. 1,28 juta nasabah senilai 60,61 triliun. KUR 1,2 juta orang, retail 90.000 orang, kemudian konsumer 30.000 orang, dan menengah korporasi 69.000, ujar beliau. Upaya lain yang dilakukan Perseroan agar UMKM tetap bertahan adalah mendukung tetap beroperasinya pusat-pusat ekonomi dan perbelanjaan seperti pasar tradisional. Inovasi yang dilakukan perusahaan diantaranya meluncurkan web pasar, di mana terobosan ini diapresiasi oleh Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki. Kita dan BRI seringkali melakukan pendampingan bersama melalui pemberian pelatihan dan pembinaan dalam rangka
inkubasi bagi mereka agar dapat terhubung dengan ekosistem digital, ujar beliau. BRI juga telah membagikan masker kepada 1 juta pedagang pasar di Indonesia supaya mereka bisa aman dan terlindungi saat melakukan aktivitas ekonomi. Memperdayakan UMKM menjaga keberlanjutan daripada UMKM itu sama dengan menyediakan tenaga kerja atau penyerapan tenaga kerja, di mana itu adalah cara paling mulia memberikan pekerjaan dan mensejahterakan rakyat Indonesia, ujar beliau. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.